menjadi cahaya informasi. Nusantara murni, lugas dan terpercaya, mengabarkan bangsa dengan jiwa yang merdeka. Nusantara murni, selalu ada bersama, menyuarakan kebenaran untuk seluruh Nusantara. Ya, kira-kira Mbak, ini menu spesialnya apa ini? Kebetulan kita bestseller ada di parmigiana, cashew, sama pancake di dessert. Kalau untuk parmigiana kita itu pakai dagingnya ayam bagian dada. Ini katsu, jadinya dia pakai baluran tepung roti, ada kentang goreng dan salad. Kalau di chicken cashew itu pakai dagingnya yang ayam yang bagian paha, itu juga dibalurin tepung, ada kacang mentenya dan itu seperti rasa asam manis. Dan dessertnya ada pancake, itu juga bestseller kita. Rasanya ini layak untuk direkomendasi ke siapa saja bisa makan. Ya, kebetulan kami semua halal, tidak ada olahan babi, semua pakai daging ayam dan ada olahan sapinya juga. Ya, jumpa kembali kita bersama narasumber kita yang hebat. Kali ini saya mengundang di samping kiri saya seorang pengusaha properti, juga owner MBG, orang hebat tentunya, Pak Bagio Utomo. Selamat datang Pak. Selamat datang. Selamat bergabung kembali di Siap. Nusantara Murni. Yeah. Di samping kanan kami ada Pak Filipe. Beliau adalah dosen di Sipargarana Tabanan dan di Akbar Denpasar. Pak Filipe Daposta Meneses SPD MSI. Selamat datang Pak Filipe. Selamat bergabung kembali nih. Terima kasih sudah Sehat bisa selalu ya? siap. Sehat selalu. Mengenai kita langsung aja mengenai hasil aksi damai yang Kamis 16 April lalu, yaitu saya mendapat suatu informasi bahwa ada poin-poin di sana. Tentunya Pak Filipe dan Pak Bagio tahu ya. Di situ yang saya mau tanyakan Pak Filipe, yaitu melihat hasil aksi damai ini, pemerintah akhirnya melonggarkan aturan pembuangan sampah, tentunya sampah organik, ya kan, ke TPA Suwung. Nah, secara akademisi, apakah keputusan reaktif seperti ini efektif untuk jangka panjang atau justru merupakan langkah mundur bagi program pemilihan sampah di sumber yang selama ini digalakan? Seperti apa, Pak? Ya, baik, terima kasih ya. Jadi kalau kita melihat demo kemarin tanggal 16 itu sebuah aksi kelompok sipil atau civil society yang memang peduli tentang lingkungan, terlepas dari mereka adalah entah titipan atau itu, kita tidak melihat itu, tetapi tentu kita pertama-tama harus melihat kebijakan dulu ya. Kebijakan ini kan ada kurang lebih 10 value atau nilai yang memang harus diperhatikan, sehingga bisa saja ada kendala di dalam beberapa value itu sehingga terjadinya aksi itu. Yang pertama, kalau value di dalam kebijakan itu adalah keadilan atau equality itu. Apakah kebijakan itu adil itu ya? Itu yang adil bagi semua orang atau sekelompok orang saja. Sehingga itu menjadi esensi dari sebuah kebijakan. Yang kedua itu adalah pemanfaatan atau utility, artinya bahwa dari kebijakan itu ada pemanfaatan apa tidak, pemanfaatan tentang pemanfaatan nyata tentang masyarakat itu ada atau tidak. Tujuannya adalah menyelesaikan masalah, bukan menambah masalah itu. Itu pemanfaatannya. Ketiga itu adalah kepastian hukum atau rule of law itu ada atau tidak, karena itu kepastian hukum itu adalah sangat jelas, dia harus konsisten dan bisa diprediksi dan tahu yang mana boleh dan mana yang mungkin tidak. Itu dari segi hukum mungkin nanti Pak Bagio mungkin akan mempertegas hal ini. Tapi yang value yang berikut itu ada keempat, itu adalah transparansi atau akuntabilitas itu. Apakah di dalam kebijakan itu sudah mengandung unsur-unsur itu, karena proses pembuatan pelaksanaan evaluasi kebijakan itu terbuka
bagi publik. Sehingga terjadinya aksi itu. Karena mungkin ada yang tidak sesuai, maka terjadilah aksi civil society itu. Lalu yang kelima itu adalah partisipasi. Partisipasi itu dia lebih kepada mereka yang berdampak. Contoh umpama mereka sedang ada di tempat TPA itu, mungkin pemulung yang kita sebut, sudah 40 sekian tahun mereka ada di situ, kita memindahkan mereka kan juga tidak serta-merta seperti itu, karena mereka perlu makan, mereka perlu minum, mungkin perlu diperdayakan seperti apa. Nah, itu partisipasi, ada di unsur nilai di dalam kebijakan itu apakah sudah diperhitungkan apa tidak. Lalu yang keenam itu adalah efisiensi dan efektivitas. Apakah kebijakan itu efisien atau tidak? Efisien dari segi tujuan, ya, tercapainya tujuan, efektif tujuan tercapai apa tidak. Ini perlu juga dilihat. Mungkin inilah yang persoalan sehingga terjadinya aksi itu. Lalu yang ketujuh itu keberlanjutan atau sering disebut sustainability. Itu artinya bahwa apakah kebijakan itu ada pemikiran-pemikiran selanjutnya untuk mewarisi kepada anak cucu kita, sehingga persoalan itu selesai, bukan lagi hanya menyelesaikan sesaat, tapi di kemudian menjadi masalah sama aja. Lalu yang keempat ini yang paling penting, poin penting ini adalah proporsionalitas itu, ya. Proporsionalitas itu adalah sangat penting karena tindakan dalam kebijakan itu harus sepadan dengan masalahnya. Nah, jangan sampai kita menggunakan meriam untuk membunuh nyamuk umpamanya, kan tidak cocok jadinya, ya. Sanksi, larangan atau intervensi negara boleh, tapi tidak boleh berlebihan, tidak boleh overacting, karena itu akan mengganggu stabilitas emosional masyarakat, khususnya civil society yang bergerak di bidang lingkungan itu, ya. Lalu hak asasi manusia ini penting, ya. Ini ada poin ke-9 ini. Kita boleh melakukan sebuah kebijakan, tapi kita tetap memperhatikan hak-hak asasi dasar manusia itu masalah hidup, masalah kebebasan, masalah rasa aman, kepemilikan dan juga berpendapat. Ini menjadi paling penting, ya. Jangan sampai kita menekan mereka tidak berpendapat. Nah, itu berarti kita melanggar hak asasi manusia itu. Lalu yang terakhir itu adalah kepentingan umum atau public interest, itu yang penting, ya. Karena orientasi utama kebijakan itu adalah kepentingan bersama. Dan tidak bisa membuat sebuah kebijakan untuk kepentingan kelompok atau orang tertentu, kan, tapi kepentingan bersama, sehingga public interest ini penting sekali. Justru merujuk pada peristiwa tanggal 16 itu merujuk pada ini, pada public interest itu. Mereka punya interest. Mungkin karena interestnya tidak diakomodir, ya, mereka harus ada di depan kantor gubernur untuk menyampaikan aspirasi itu. Mau diakomodir atau tidak, ya, itu urusan. Tapi di publik mereka telah menunjukkan eksistensi dirinya bahwa kami adalah civil society yang punya peduli. Nah, dan memang sebuah negara atau dimanapun, ya, kita mengharapkan civil society itu kuat supaya ada perimbangan antara pemerintah dan civil society. Kalau tidak, nanti pemerintah menjadi otoriter kalau tidak ada yang mengkoreksi mereka. Termasuk juga teman-teman wartawan juga ada seimbang dalam memberikan berita dan seterusnya. Jadi kira-kira seperti itu yang saya lihat dari peristiwa yang terjadi kemarin tanggal 16, karena nilai-nilai ini mungkin ada yang belum sempurna, sehingga masih ada kekurangan, sehingga mereka ada di sana untuk memberikan pandangan, statement untuk bagaimana ini dievaluasi kembali. Kira-kira seperti itu, saya kembalikan, ya. Ya, jadi saya tadi mendengar bahwa ada beberapa poin yang terakhir sudah menjawab. Sebelum saya masuk lagi dari pertanyaan tentang dinamika sosial, ada hal yang saya mau tanyakan, yaitu memang mengapa aksi damai ini terjadi sudah dijawab tadi. Yang saya mau tanyakan adalah apakah kebijakan sudah berjalan atau hanya di atas kertas? Nah, tolong Pak Bagio dulu, gimana? Ya. Terima kasih Pak Redi. Dalam hal ini kita menyikapi masalah sampah, khususnya di Bali, ya, di kota-kota besar dan pasar dan sekitarnya itu sampai
ada aksi demo damai ya. Itu sebetulnya interaksi antara pihak pendemo dan pemerintah sudah balance lah, sudah ada jawaban kan gitu ya. Jadi yang biasanya terjadi misalkan sampah sampai menggunung itu ya, itu sudah ada jawaban dari pemerintah Provinsi Bali bersama Pemkop. Itu telah dengan sepakat akan membuat pengelolaan sampah energi listrik. Nah itu salah satu jawaban dari pemerintah daerah untuk mengatasi sampah yang ada di Bali. Saya sangat setuju, pemerintah sudah berupaya untuk membuat solusi program penanggulangan sampah yang saat ini menjadi problem bagi khususnya di Bali ini. Tentunya saya secara pribadi dan secara ilmiah dalam program yang akan kebijakan yang akan diberikan untuk penanggulangan sampah dengan teknis membuat pengelolaan sampah energi listrik. Itu nanti manfaatnya ya, pengelolaan energi listrik itu nanti bermanfaat sekali bagi untuk menambah daya listrik yang ada di Bali ya. Nah, itu saya sangat setuju. Pak Ardi tadi menjawab, memberi pertanyaan kepada saya, apakah itu di atas apa kertas ya? Ya. Nah, atau sudah kebijakan itu sudah berjalan atau masih hanya di atas kertas? kalau pemerintah sudah memberi jawaban akan membuat pengelolaan sampah energi listrik, saya rasa itu sudah ada kajian, Pak. Jadi pemerintah sudah mengkaji daerah tempat di mana, berapa hektar, solusinya bagaimana, itu sudah dikaji oleh pemerintah, bukan di atas kertas, Pak. Itu sudah pasti akan dilaksanakan sesuai usulan dari Pemprov ke pusat, ya, Menteri Lingkungan Hidup pusat Jakarta. Nah, harapan saya Pak Adi, karena sampah ini kan perlu kita bersama, tugas kita bersama, bukan pemerintah daerah, bukan pemerintah kota, itu masyarakat pun harus betul-betul memperhatikan sampah. Contohnya apa? Sampah, pemilihan sampah organik, non organik dan residu itu harus diberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa cara memilah sampah organik, non organik dan residu itu harus masyarakat disiplin, sehingga dengan cara pemilihan akan lebih mudah untuk pengelolaannya. Karena sampah yang organik itu bisa bermanfaat untuk pembuatan pupuk, untuk kebutuhan lain, untuk pakan ternak. Sedangkan yang non organik itu semacam plastik gitu ya, itu kalau dibiarkan akan menjadi barang-barang yang membahayakan bagi umat manusia. Nah, karena itu nilainya kalau nggak diolah 100 tahun akan mengandung racun gitu. Kalau dia tersebar ke laut dimakan oleh ikan-ikan, kalau ikan itu dikonsumsi, masyarakat lagi yang kena dampaknya itu. Makanya dengan adanya pengelolaan sampah dengan inovasi yang betul-betul menggunakan mesin yang inovasi, sehingga harapan kita sih, harapan saya sebagai pengamat lah, itu kalau seandainya setiap kecamatan itu punya TPA sekaligus menggunakan mesin inovatif yang bisa mengolah sampah dari sampah plastik ya, non organik sama organik ini, sehingga di samping pemerintah juga harus melibatkan juga pengusaha untuk bekerja sama untuk penanggulangan sampah ini. Salah satunya pengusaha seperti Anda ya? Salah satunya membuat kerjasama ya, dengan pemerintah. Nah ini masih Pak Ardian, Pak Ardian. Gubernur Bali, Bupati Badung, dan Wali Kota pada tanggal 13 April lalu itu menandatangani perjanjian kerjasama ya, untuk membangun fasilitas PSEL tadi, pengelolaan sampah energi listrik. Nah pertanyaannya, setujukah Anda dengan hal itu? Itu menjadi jawaban konkret bagi masyarakat Bali. Setujukah? Kalau bagi saya pribadi ya, mungkin sangat-sangat setuju, karena pemerintah sudah berupaya untuk menanggulangi sampah yang ada di Bali, sampah yang bermasalah yang ada di Bali gitu. Sehingga dengan adanya pemerintah, kebijakan pemerintah membuat pengelolaan sampah energi listrik itu manfaatnya sangat luar biasa, manfaat bagi masyarakat, manfaat bagi
kelistrikan, energi listrik bermanfaat di Bali. Gitu. Itu salah satunya, Pak. Jadi program itu sangat setuju, sangat bagus untuk menjawab demo-demo damai kemarin itu. Oke, Ya. terima kasih. Ya, Pak, kembali ke Pak Filipe nih. Pak Filipe, kita fokus nih pada dinamika sosial. Pengumuman ini kan datang dari setelah adanya aksi damai, pengumuman ini. Ya, aksi damai yang dari Forkom SSB. Bagaimana Pak Filipe menganalisis efektivitas gerakan sipil ini dalam memengaruhi kebijakan teknis pemerintah? Nah, terus apakah ini menunjukkan bahwa jalur birokrasi kita masih memerlukan tekanan massa untuk mencapai kesepakatan itu yang realistis tentunya? Bagaimana? Oke, baik ya. Kalau kita melihat birokrasi kita, kalau lemah ya kita juga tidak fair kalau kita bicara terlalu lemah ya. Tapi tentu kebijakan-kebijakan yang diambil oleh decision maker khususnya Pak Gubernur dan mungkin kolaborasi dengan bupati atau wali kota itu tentu sudah melalui kajian, melalui studi-studi yang layak, sehingga bukan karena mereka lemah tapi karena lambat mungkin hanya karena birokrasi kita kan ada kalanya lambat, tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Masyarakat itu ingin cepat, sesuatu itu cepat, tapi birokrasi tidak mengimbangi. Lalu ada kalanya kita menilai bahwa itu adalah lemahnya birokrasi. No, bukan seperti itu. Tapi birokrasi tetap menjalankan fungsinya sebagai pelayan publik, tentu sudah melakukan semua ini dengan baik. Tapi karena gerakannya tidak sesuai dengan ekspektasi masyarakat, maka kita menganggap lambat. Upaya-upaya telah dilakukan yang seperti disampaikan oleh Pak Gio, bahwa mereka sudah siap untuk mengelola sampah itu dengan menggunakan tenaga listrik ya. Itu adalah salah satu upaya itu kita hargai ya. Tetapi ya lambat ya, kita juga akui itu karena ini pekerjaan banyak, tidak hanya pekerjaan satu itu yang harus difokus. Tapi mestinya di dalam analisis kita bahwa di Pemda untuk menangani sampah di Bali itu mestinya urgen kalau menurut saya ya. Dari beberapa bulan yang lalu itu sudah urgen karena ini menjadi sorotan, kita menjadi destinasi pariwisata yang menjadi sorotan wisatawan mancanegara maupun domestik tentang ketidaknyamanan mereka ada di Bali karena sampah itu ya. Pernah sebuah peristiwa terjadi di Kute atau di mana itu sampah banyak yang harus diselesaikan di sana. Ya itu kan kalau kita melihat itu penyelesaiannya kan hanya di hilir ya, bukan di hulunya ya. Sehingga sebenarnya penyelesaian sampah yang kita bicara Pemda memang harus berupaya untuk menyelesaikan sampah ini dari hulu ke hilir. Hulu ke hilir itu harus dibereskan, termasuk juga masyarakat harus diberi kesadaran untuk memilah sampahnya karena sumber sampahnya kan masyarakat, sampah itu kan dari masyarakat. Dari masyarakat mungkin sampah yang volume besarnya itu adalah pengusaha, mungkin ada restoran, hotel. Itu memang menghasilkan sampah banyak. Kalau rumah tangga ya lebih terbatas. Tapi sosialisasi atau edukasi untuk masyarakat supaya mereka juga menolong pemerintah, membantu pemerintah, sehingga masalah sampah itu tidak hanya serta-merta kita salahkan pemerintah, tapi kita juga melihat secara holistik bahwa ada sesuatu yang tidak sinkron di dalam mengelola sampah di Bali itu. Yang tidak sinkron itu ya yang tadi saya sebut dari hulu ke hilirnya tidak sinkron. Sehingga ini harus ada pemikiran-pemikiran jernih, pemikiran-pemikiran cerdas dari Pak Gubernur atau dari bupati atau wali kota yang punya kepentingan di sini untuk melihat ini lebih jauh dan mengelola sampah ini lebih jauh dengan melibatkan semua komponen masyarakat, termasuk LSM, termasuk pengusaha dan semua orang yang ada di Bali sebagai penghuni Pulau Bali. Kita sama-sama bertanggung jawab untuk sampah ini, sehingga tidak hanya serta-merta kita salahkan pemerintah. Bukan berarti saya pro pemerintah loh, tapi kita jujur itu harus begitu, sehingga semua punya tanggung jawab. Pemerintah memang punya andil besar, tapi masyarakat juga punya andil. Kalau kita tidak tertib, ya pemerintah juga kewalahan loh.
Pemerintah Bali mengelola sekian juta manusia di kurang lebih 5 juta ini, itu kalau tidak ada kesadaran 1, 2, 3 itu tetap persoalan. Tapi kesadaran ini yang perlu melalui apa kesadaran ini? Melalui sosialisasi, edukasi kepada masyarakat, kepada lembaga swadaya apapun ya, supaya kita sama-sama bertanggung jawab untuk mengatasi sampah ini, membantu pemerintah mengatasi sampah ini, sehingga di kemudian hari tidak lagi menjadi persoalan. Sehingga orang datang ke Bali itu enak melihat Bali itu memang asri, semua aspek dilihat, apa namanya, tidak banjir dan seterusnya, melihat sesuatu itu indah, itu yang dicari oleh para tamu kita yang datang ke Bali. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Ya. Ada yang perlu ditambahin Pak Bagian? Saya tambahkan sedikit. Ya. Kalau proyek pengelolaan sampah energi listrik itu kan perlu kajian dan masih memerlukan waktu yang agak lama. Nah, untuk mengatasi yang jangka pendek ini tentunya kan sangat urgent sekali. Ya. Nah, mungkin dari saya pribadi, kalau di Kabupaten Tabanan itu Bapak Bupati sudah menyiapkan lahan untuk TPA itu sangat luar biasa. Jadi sudah direncanakan program sampah sudah numpuk, tempat itu sudah disiapkan tanah lagi untuk penampungan. Namun itu pun rasanya pengusaha sampah ini harus digandeng, Pak. Swasta ya? Swasta. Karena apa? Dengan adanya menggandeng pihak pengelola sampah swasta, nanti di kabupaten masing-masing di Bali ini, setiap kecamatan alangkah bagusnya kalau ada tempat pembuangan sampah dan sekaligus pengelolaan. Apa yang saya sampaikan tadi, kita buat untuk tempat pengelolaan sampah setiap kecamatan, dikasih mesin yang inovatif, sehingga sampah-sampah yang sudah dipisah-pisah dan dipilah-pilah itu akan diolah, sehingga akan menjadi keuntungan bagi pengusaha sampah ini. Itu manfaatnya luar biasa semua kalau sampah dikelola dengan benar. Dan tentunya tidak itu aja, masyarakat harus diberikan diberikan masukan, diberikan edukasi, sosialisasi bagaimana cara memilah sampah, kan itu dibiasakan. Kalau sudah sampah-sampah dibiasakan dipilah, itu pengusaha sampah di desa itu kan mengangkut sesuai dengan udah dipilah-pilah, sehingga nanti masuk di tempat pengelolaan sampah di desa atau di kecamatan itu sudah bisa diproduksi, Pak, sehingga akan menghasilkan keuntungan bagi pengelola sampah sekaligus pengusaha sampah swasta itu. Pengelola sampah mendapat keuntungan, masyarakat juga menikmati ya, gitu. Karena dengan biaya mungkin tidak terlalu mahal, ekonomis begitu. Nilai tambah namanya itu, ada nilai tambah. Itu untuk mendukung jangka pendek. Ya. Oke. Salah satunya itu, Pak. Ya. Ini sebelum kita closing, saya minta pendapatnya nih Pak Bagio Utomo sebagai pengusaha, juga sebagai pemilik owner dari MBG. Apa pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat Bali tentang sampah ini? Kalau menurut saya, Pak Di, jadi masyarakat Bali, khususnya Kabupaten Tabanan dan kabupaten yang ada di Bali ini, sadar dengan memilah-milah sampah, ya, jangan buang sampah sembarangan, kita pilah sehingga nanti akan tertib tentang sampah. Jadi sampah itu sebetulnya manfaatnya luar biasa kalau kita memang bisa milah-milah dan bisa mengolah itu. Jadi salah satunya saya pesan agar masyarakat betul-betul memperhatikan sampah khususnya di lingkungan pribadi gitu. Ya. Pak Filipe, mencermati hasil aksi damai per 16 April lalu, ini kan ada pergeseran kebijakan mengenai operasional TPA Suwung. Sebagai akademisi, bagaimana Bapak menanggapi poin-poin tersebut? Silakan, Pak. Baik ya, kalau kita melihat aksi itu kan ada namanya aksi mendorong ya, artinya ada sebuah aksi yang memang membuat semua bisa berubah. Walaupun kebijakannya tidak berubah, tapi tindakan konkretnya harus berubah karena itu tuntutan. Pertama, dituntut supaya sampah harus dikembalikan ke Suwung. Itu kan tuntutan.
Maka mau tidak mau Pak Gubernur pasti menerima itu. Menerima itu karena apa? Itu adalah penyelesaian sesaat. Kalau di versi kita itu pasti penyelesaian sesaat. Penyelesaian yang urgen dan dilakukan saat itu. Tapi setelah itu pasti ada pemikiran lebih lanjut. Apakah seperti itu terus atau kembali ke norma yang sudah dirumuskan dalam kebijakan itu? Nah, karena kalau seperti sesaat itu aja dilakukan dan terus itu dilakukan berarti kan semua menjadi tidak benar. Tapi kalau itu hanya dilakukan untuk sesaat dan selanjutnya mereka akan memikirkan kembali bagaimana solusi terbaiknya, saya pikir ya, karena tekanan itu adalah tekanan moral namanya itu, tekanan moral yang membuat semua bisa berubah. Sikap yang tadi kita juga mungkin pemerintah agak keras, ada ini, tapi setelah ada tekanan mereka berpikir ulang bahwa ternyata ada sesuatu yang juga perlu harus diseimbangkan sehingga di Bali itu selalu ada damai, karena Bali ini kan terkenal damai. Sehingga masyarakat juga damai, pemerintah juga damai, solusi yang diberikan oleh masyarakat itu juga melalui gerakan damai kan sebutan gerakan damai kan. Tidak seperti di tempat lain ada gerakan dengan anarkis, merusak dan seterusnya, itu kan tidak ada. Itu yang kita sangat bersyukur di Bali tidak terjadi seperti itu. Walaupun berapa ratus trek ya yang kemarin itu dan berapa ratus manusia di situ, tapi tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis. Itulah yang karakteristik orang Bali yang sangat santun, sopan menyampaikan aspirasi mereka. Yang tentu Pak Gubernur sebagai orang Bali pasti menerima dengan baik untuk ditindaklanjuti. Ya. Terima kasih itu. Itulah pemirsa Nusantara Murni, bahwa pentingnya sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat dan pemikiran-pemikiran yang solutif sehingga adanya suatu solusi. Tidak ada masalah tanpa solusi. Semua pasti ada jalan. Terima kasih Pak Filipe atas kehadirannya. Terima kasih Pak Bagio Utomo atas kehadirannya. Terima kasih.